Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 17, sebuah kisah yang terkenal, yaitu kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Jadi Keluaran 17 mulai ayat 8 sampai kita baca ayat yang ke-13 saja. Panjang saudara ya, saya bacakan. Ceritanya menarik, saudara. Ini adalah peperangan pertama sejak umat Tuhan itu keluar dari perbudakan Mesir, tanah perbudakan di Mesir. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur, bertiga saudaraku, telah naik ke puncak bukit. Nah, ayat 11 saudara perhatikan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, mengangkat tongkat yang di tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa. Ya, ini orang ngangkat tongkat terus-menerus di bukit itu kan capek juga, saudaraku ya. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Sudah, jangan berdiri, duduk aja begitu ya. Nah, kalimat berikutnya di ayat 12, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Jadi ini tongkat diangkat gini, ini ditopang oleh Harun, ini ditopang oleh Hur begitu ya, supaya tongkat tetap terangkat, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudaraku, kita semua ngerti ya makna rohani. Peperangan yang terjadi antara Israel dan Amalek ini terjadi peperangan, ini merupakan bayang-bayang dari peperangan kita melawan segala masalah, segala persoalan, melawan segala ya kuasa-kuasa iblis yang mengganggu kita begitu ya. Apa sajalah saudara ya, hidup ini kan satu perjuangan ya. Perjuangan kita melawan apa saja itu butuh perjuangan. Nah, perjuangan, pelaksana perjuangannya itu kalau di dalam pekerjaan Tuhan ya pelayanannya ya, para pelayan Tuhan itulah Yosua. Mereka yang berkhotbah, mereka yang bekerja, mereka yang bergerak, mereka yang nginjil, mereka yang melakukan ini, melakukan itu adalah peran dari pelayanan pekerjaan Tuhan di lapangan begitu ya, orang-orang lapangan. Itu Yosua dan tentunya seluruh rakyat Israel, pasukan Israel. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Musa adalah naik ke gunung mengangkat tongkat. Ini adalah pelayanan doa, saudara. Nah, yang tadi kalau di dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan gereja, itu adalah pelayanan dan para pendoa, yaitu doa-doa yang dinaikkan terus-menerus. Tidak boleh berhenti ini, saudaraku, doa-doanya ya. Nanti kita lihat ya, kalau turun tangannya itu kalah gitu ya. Yang menang musuhnya. Nah, ini sebuah gambaran yang menarik untuk direnungkan. Berarti ada 3 kelompok ya. Kelompok satu adalah kelompok Yosua, yaitu pelayan-pelayan, orang-orang garis depan, orang-orang yang melakukan orang lapangan. Kemudian ada pendoa-pendoa yang diwakili oleh Musa, yang diangkat adalah tongkat, ya tongkat gembala itu adalah gambaran dari otoritas Allah yang dinaikkan melalui doa syafaat. Tetapi ada juga Harun dan Hur. Harun dan Hur ini adalah gambaran dari koinonia atau persekutuan.
Sebab kalau pendoa itu sendiri tanpa ada dukungan dari kuasa kesatuan persekutuan yang menopang dia, ada penopang-penopangnya, pendukung-pendukungnya, maka pendoa pun juga tidak akan bisa bertahan, saudaraku. Buktinya ada kelelahan. Meskipun hasilnya nyata, ketika tangan terangkat, tongkat itu diangkat oleh Musa, maka Yosua menang, Israel menang. Tapi ketika dia lelah turun, keteteran gitu ya, yang menang Amalek. Nah ini terus-menerus, saudaraku, terjadi. Jadi 3 kelompok ini perlu ada ya di dalam kehidupan kita. Juga di dalam apa saja, saudaraku. Misalnya suami bekerja, jadi sales, istri harus jadi pendoa. Nah kalau jadi pendoa dia lemah, anak-anak diikutkan jadi pendukung-pendukung, begitu kira-kira, saudaraku. Atau dia cari teman-teman untuk mendukung, supaya suami menang di dalam ya bekerja mencari nafkah itu, dia diberkati Tuhan. Menang itu kan diberkati Tuhan, saudaraku ya. Nah kalau kalah itu gimana? Ya macam-macam, saudara, kena godaan lah, ketipu lah, dan sebagainya. Itu dalam dunia bisnis atau dunia kerja, saudara. Jadi kita ini mempraktekkan akan firman ini bisa di segala aspek, ya, dalam segala aspek. Ada yang bertindak, yang menjadi ini orang-orang yang maju garis depan, menjadi pelaku-pelaku pelaksana-pelaksana. Ada yang menjadi penopang-penopang doa, dan ada juga persekutuan yang mendukung doa-doa tersebut. Ini dalam segala hal, saudara boleh praktekkan dalam keluarga Anda. Nanti saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dahsyat dan nyata, saudara. Ya, di situ dikatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.